Terus makin banyak juga yang aware sama efek samping dari smartphone. Makanya akhirnya banyak dari mereka yang nyari alternatif dengan beralih ke dumb phone. We're humans. We're taking back our lives. Yang bikin penjualan iPhone turun justru adalah perusahaan-perusahaan pesaing dari Cina. Kita bahas dunia teknologi kali ya, sekali-kali ya. Ya, kita semua kan pasti kan udah nggak asing ya sama yang namanya smartphone. Orang sekarang tuh minimal megang satu lah pasti. Mau itu Android, mau itu iPhone, gue yakin lu semua pasti punya minimal satu. Nah, tapi nih, walaupun sekarang smartphone tuh udah pada canggih-canggih, tapi ternyata ada satu tren baru di mana orang-orang tuh malah beralih ke HP jadul. Atau sekarang lebih dikenal dengan nama dumb phone, HP dungu. Ini kocak juga ya, udah ada yang smart loh, malah demen yang dumb. Tapi apa alasannya ya sampai orang-orang jadi balik pakai HP jadul lagi? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa dumb phone jadi populer lagi di era smartphone. Di Learning by Google. Ya, zaman sekarang kayaknya kebanyakan dari kita mungkin nggak bisa ya kalau harus hidup tanpa smartphone tuh nggak bisa. Hidup tanpa HP tuh nggak bisa. Kayaknya kalau sekarang tuh mending lupa bawa dompet daripada lupa bawa HP kan. Ya, soalnya kan semua yang kita butuhin ada di HP. Mulai dari komunikasi, dengerin musik, GPS, sosmed, nyari info, baca berita. Bahkan sampai urusan keuangan, itu semuanya bisa diakses lewat smartphone. Nah, tapi terus dengan semuanya yang bisa dilakuin di smartphone, lu pernah kepikiran kayak gini gak sih? Ini gua masuknya udah kecanduan smartphone belum ya? Ya kan, soalnya kan kita sekarang dikit-dikit buka HP, dikit-dikit scrolling sosmed sampai lupa waktu, sampai lupa sekitar, dan jadi nggak ngapa-ngapain seharian. Bener-bener cuma main HP doang. Nah, di negara-negara maju kayak Amerika, Eropa, sama Australia, ternyata makin banyak nih yang nyadar sama hal ini, terutama generasi mudanya. Terus makin banyak juga yang aware sama efek samping dari smartphone. Makanya akhirnya banyak dari mereka yang nyari alternatif dengan beralih ke dumb phone. Beralih ke ponsel bodoh. Dan ini ngebikin pengguna dumb phone di dunia jadi meningkat lagi sekarang. Ini menarik juga nih. It's definitely a trend that we've noticed that people have been like very occupied with digital social media for a while, and a lot of people want to take a step back and get a bit more detached from that part of their life. Tapi sebelum kita ngebahas tentang dumb phone-nya, gue mau bahas dulu nih tentang berubahnya pasar handphone dunia. Jadi kalau menurut International Data Corporation atau IDC disebut, secara keseluruhan pengiriman dan penjualan smartphone di dunia tuh meningkat sebanyak 7,8%. Dari tahun 2023 ke 3 bulan pertama tahun 2024 ini. Tapi ternyata walaupun secara keseluruhan pasarnya tuh meningkat, tapi buat iPhone pasarnya tuh justru menurun loh. Ya emang sih walaupun Apple tuh jadi salah satu perusahaan teknologi raksasa, tapi mereka tuh bukan yang terbesar. Seenggaknya kalau dari penjualan smartphone-nya, mereka tuh masih kalah dari Samsung. Apalagi kalau menurut Livewire disebut, sejak kemunculan Samsung di dunia Android di tahun 2011, eksistensi Samsung tuh bisa dibilang hampir nggak terkalahkan loh. Ya lu bayangin aja, setahun setelah mereka ngerilis Android pertamanya, di tahun 2012, Samsung langsung jadi perusahaan smartphone dengan penjualan paling besar di dunia. Dan dari situ posisi mereka tuh bisa dibilang stabil. Ya emang kadang-kadang mereka kegeser sama iPhone, tapi nggak lama Samsung biasanya selalu bisa langsung balik lagi ke posisi paling atas. Kayak kalau menurut Fortune, di kuartal terakhir tahun 2023, iPhone tuh sebenarnya sempat ngedudukin peringkat 1. Tapi di kuartal pertama tahun 2024 ini, mereka balik lagi ke posisi 2 dengan penurunan penjualan sebesar 9,6%. Dan walaupun kelihatannya musuh besarnya Apple tuh Samsung, tapi sebenarnya yang ngebikin penjualan iPhone anjlok tuh bukan Samsung loh. Karena basicnya dari dulu mereka tuh udah punya pasarnya masing-masing. Yang iPhone bakal loyal ke iPhone, yang Samsung juga gitu. Terus yang bikin penjualan iPhone turun tuh siapa? Yang bikin penjualan iPhone turun justru adalah perusahaan-perusahaan pesaing dari Cina. Lah, ini biar lebih jelas kita lihat deh di tabel pasar smartphone dari IDC ini. Di situ kelihatan kan, dari 5 besar perusahaan smartphone dengan pangsa terbesar, 3 diantaranya tuh adalah perusahaan Cina. Xiaomi, Transsion, sama Oppo. Nah, baru 3 perusahaan terbesar Cina aja tuh udah bisa nguasain lebih dari 32% pangsa pasar smartphone dunia loh. Baru 3 itu, baru 3 doang. Gimana kalau Huawei, Vivo, Realme, sama Poco ikutan dimasukin? Wah, kalah jauh dah tuh Amerika. Dan data ini juga sejalan sama data dari Counterpoint Research yang bilang kalau penjualan iPhone di Cina tuh turun sampai 24% dalam setahun. Karena makin kesini masyarakat Cina tuh pada milih beli HP lokal aja dibanding beli iPhone. Orang sana tuh makin banyak yang mikirnya HP lokal kita juga nggak kalah bagus kok.
Mereka mikirnya iPhone juga kan dibikinnya di Cina-Cina juga. Jadi yang mending beli HP lokal aja sekalian, lebih murah. Terus ditambah lagi kalau menurut New York Times, pemerintah Cina juga tuh ngasih himbauan ke rakyatnya biar sebisa mungkin ya mereka beli HP-nya yang lokal-lokal aja lah. Bahkan PNS-PNS di sana tuh udah nggak dibolehin buat pakai produk Apple atau Samsung buat kerja. Jadi ya PNS Cina, HP-nya juga harus HP Cina. Dan ini jelas jadi pukulan telak buat Apple maupun Samsung dong. Soalnya Cina tuh kan salah satu pasar terbesar dunia. Penduduknya tuh banyak banget. Jadi kalau orang-orang Cinanya pada lebih milih buat pakai produk lokal, ya ini berarti perusahaan asing tuh bakal kehilangan pasar yang potensial banget. Ini kan sayang banget ya buat Apple ataupun Samsung. Foreign countries. As per reports, China has now ordered its government officials to not use Apple's iPhones and other foreign branded devices for work or bring them into the office. The Chinese government's move is being seen as a way to encourage the use of more indigenous brands in the country and to reduce reliance on overseas technology. Tapi yang menarik, walaupun pasarnya di Cina turun drastis, tapi Apple sampai sekarang tuh tetap ngebikin produk-produknya di Cina loh. Kalau menurut Financial Times, lebih dari 95% produk Apple, termasuk iPhone, iPad, MacBook, sampai AirPods, itu tuh dibuatnya tuh di Cina. 95% yang ada di dunia itu dibikinnya di Cina. Kenapa di Cina? Alasannya ya karena tenaga kerja di Cina tuh lebih murah daripada di Amerika. Terus selain itu di Cina juga tuh banyak ahli teknologi yang bisa diandelin. Disebut sejak tahun 2007, Apple tuh udah kerjasama bareng Cina dalam bisnis teknologi mereka. Dan ya berjalan lancar aja selama ini. Cuma terus karena beberapa waktu belakangan ini tensi Amerika sama Cina tuh makin panas, jadinya banyak pihak termasuk investor sama politisi Amerika yang nyuruh Apple buat cabut dari Cina dan mindahin pabrik mereka ke Vietnam atau India. Cuma ya sampai video ini gue buat ya itu belum kejadian ya, masih ide-ide aja tuh, masih masuk-masukan aja itu. Terus sebenarnya selain Apple, Samsung juga tuh udah mulai nge-stop pabrik-pabrik mereka yang ada di Cina. Kenapa di-stop? Soalnya masih menurut Financial Times disebut pemerintah Cina yang sekarang, pemerintahannya Xi Jinping, mereka tuh kelihatan makin otoriter dan berusaha misahin diri dari negara-negara barat. Jadi makanya di sini Samsung mikirnya lebih baik antisipasi nih kita nih, biar nggak ketergantungan sama Cina, biar nggak ketergantungan sama negara otoriter yang benci barat. Ya Samsung mikirnya daripada ntar Cina melakukan sesuatu yang merugikan dan pabrik kita masih di sana, repot kan ntar kan. Makanya ya jadi mending pindah pelan-pelan aja dari sekarang, menurut Samsung gitu. Makanya mereka mulai nge-stop produksi di Cina. Dan karena alasan yang sama juga, makanya Tim Cook, CEO-nya Apple, dia tuh ditekan sana-sini buat buru-buru nyabut investasi dan kerjasamanya di Cina. Buat buru-buru pindah ke negara Asia lainnya. Makanya kan lagi keliling Asia mulu kan doi kan akhir-akhir ini kan. Kenapa Apple nggak bikin pabrik di Amerika aja? Soalnya menurut Forbes kalau Apple bikin pabrik segede itu di Amerika itu terasa nggak mungkin aja. Soalnya yang namanya pabrik besar kan pasti kan butuh tenaga kerja yang banyak. Sementara tenaga kerja di Amerika itu mahal banget. Sekarang aja kebanyakan orang Amerika tuh kan kerjanya lebih fokus ke sektor jasa ya. Jadi kalaupun harus balik lagi jadi pegawai pabrik, itu belum tentu banyak yang mau tuh. Atau kalaupun ada yang mau, itu pasti minta gajinya gede banget. Yang nantinya bakal berimbas ke harga iPhone yang makin mahal atau keuntungan Apple yang berkurang drastis. Terus belum lagi komponen-komponennya juga kayak prosesor, chipset, memori, baterai, kamera yang gitu-gitu. Itu kebanyakan dibikinnya tuh di perusahaan-perusahaan Asia kayak di Korsel, Jepang, Taiwan, sama Cina. Jadi kalau Apple mau bikin pabrik sendiri di Amerika, selain biaya pekerja yang lebih mahal, mereka juga harus keluar modal yang lebih besar buat dana transportasi komponen-komponen HP-nya. Terus kalaupun emang misalnya Apple tetap maksain bikin pabrik di Amerika dengan biaya transportasi komponen dan pegawai yang naik, itu juga belum tentu Apple bakal jadi perusahaan yang punya cap Made in America. Belum tentu loh. Soalnya kalau menurut CNET, Joe Biden tuh ngasih standar yang tinggi banget kalau suatu produk mau punya stempel Made in America. Syaratnya tuh lumayan susah. Emang syaratnya apa? Syaratnya 75% komponen atau suku cadang produk itu harus dibikin di Amerika. Biar bisa ngembangin dan majuin sektor teknologi lokal. Biar pada pakai komponen lokal. Nah masalahnya kebanyakan komponen yang dipakai Apple tuh kan beli dari perusahaan-perusahaan Asia ya tadi ya. Makanya ya mereka nggak akan bisa menuhin standar ini. Standar 75% itu mereka nggak akan bisa menuhin. Makanya paling bener ya bikin pabriknya di Asia aja udah. Dan sampai gue bikin video ini masih belum ada kejelasan nih. Apakah Tim Cook mau narik produksi Apple-nya dari Cina dan pindah ke India? Atau ya udah dibiarin aja diproduksi di Cina. Walaupun orang Cinanya banyak yang udah nggak mau beli iPhone lagi. Masih belum jelas nih mau kemana nih arahnya nih. I would say that there is still a cost of labor concern for building here in the US, but I do agree with what Tim Cook is saying, that there is also an expertise
that makes China very attractive. There is a lot of skill and a lot of local supply chain for where all the parts are going to come from to build such a complex product. That makes it a very appealing place to build. Dan selain karena persaingan sama perusahaan smartphone Cina, selain itu, salah satu penyebab turunnya penjualan Apple adalah karena banyak orang Amerika yang lebih milih beli dumb phone daripada iPhone terbaru. Jadi kalau menurut Verizon, pengertian dumb phone tuh adalah HP yang nggak smart, HP yang nggak pinter. Jadi kalau smartphone kan dia kan bisa hampir ngelakuin semuanya ya. Dari yang penting sampai yang nggak penting itu bisa diakses pakai smartphone. Nah, dumb phone ini kebalikannya, mereka nggak bisa ngelakuin ini itu. Jadi kayak HP-HP Nokia jadul yang kalau dibanding ke aspal malah aspalnya yang retak, nah itu sekarang disebutnya tuh dumb phone. Bener-bener HP-nya cuma bisa dipakai SMS sama nelpon. Sama ya dengerin musik juga bisa lah beberapa walaupun terbatas banget. Sama mungkin kalau kita beli dumb phone yang bagusan dikit, itu bisa ada kameranya walaupun ya kameranya burik ya. Jadi ya kalau di dumb phone buat hiburannya paling main Snake. Itu udah menghibur banget tuh. Nah, walaupun kedengerannya kayak apaan sih, tapi HP-HP kayak gitu, itu tuh sekarang tuh malah banyak diminati lagi. Ya, walaupun tetap nggak sebanyak peminat smartphone, tapi penjualan dumb phone di pasaran tuh bisa dibilang bangkit lagi loh. Nih, kalau menurut Counterpoint Research, di tahun 2022, hampir 80% penjualan dumb phone atau feature phone itu berasal dari Timur Tengah, India, sama Afrika. Dan dipercaya dumb phone bisa laku di sana yaitu karena harganya yang lebih murah. Tapi itu 2022. Nah, di 2023, para pengamat bilang kalau angka ini mulai bergeser. Soalnya, peminat dumb phone di Amerika, Eropa, sama Australia itu ikutan meningkat. Jadi yang tadinya di tahun 2022 tuh banyaknya di India, Timur Tengah, sama Afrika, nah di 2023 itu bergeser tuh. Di Australia, Eropa, sama Amerika itu ikutan naik peminat dumb phone-nya. Dan ini juga sejalan sama pendapatnya Patrick Moorhead, founder, CEO, dan chief analyst di More Insight and Strategy. Dia bilang sebelumnya selama ini penjualan dumb phone di Amerika tuh cenderung stagnan. Tapi belakangan ini angkanya tuh meningkat terus. Dia bilang setiap bulannya puluhan ribu dumb phone tuh terjual di sana. Dan ini trennya diperkirakan masih bakal berlanjut nih. Patrick Moorhead bilang dalam beberapa tahun ke depan, angka penjualan dumb phone di Amerika tuh diperkirakan bisa meningkat sampai 5%. Terus selain di Amerika, kalau menurut Euronews di Eropa juga sama. Di tahun 2023, pangsa pasar dumb phone di Eropa tuh naik sekitar 2 kali lipat dibanding tahun 2022. Dan kalau menurut ABC News, di Australia juga sama. Di sana juga ada peningkatan penjualan dumb phone. Walaupun ya peningkatannya tuh nggak sebanyak di Amerika sama Eropa ya, tapi ya tetap naik lah jatuhnya. Bisa gitu ya. In North America, the market for dumb phones is pretty much flatlined, right, over the past 4 or 5 years, but I could see it getting up to 5% increase in the next 5 years, if nothing else, based on the more public health concerns that are out there. Dan karena tren ini makanya jadi banyak yang bingung nih. Kok jadi pada doyan dumb phone? Padahal udah jelas smartphone lebih canggih kan. Nah ini penyebabnya ya balik lagi ke masalah yang kita bahas di awal tadi. Masalah kecanduan teknologi, terutama internet. Kalau menurut Lars Silberbaum, Chief Marketing Officer di Nokia Phone sama AMD Global, dia bilang, kaum muda sekarang tuh mulai ngerasa kalau kecanduan internet mereka tuh udah nggak sehat. Udah sampai ngerusak mental bahkan. Dan salah satu penyebabnya soalnya kalau di internet kita tuh kan gampang banget ya ngeliat dan menilai kehidupan orang lain. Kayak misalnya, ini si A kelihatannya hidupnya happy banget deh, flexing mulu dia. Si B juga nih kelihatannya hidupnya sempurna banget. Kok hidup gue gini-gini aja ya? Kok gue nggak sebahagia dan seberuntung mereka ya? Overthinking, stres aja. Padahal kan belum tentu di kehidupan nyata orang yang kita lihat tuh sebahagia itu. Tapi kita keburu banding-bandingin duluan. Endingnya malah jadi stres sendiri, terus depresi sendiri aja. Terus selain itu, internet juga tuh bisa bikin kita sibuk sama dunia virtual. Sampai lupa kalau kita juga punya kehidupan sosial di dunia nyata. Nah, karena hal-hal kayak ginilah jadinya banyak orang yang ngelakuin detox digital dengan cara menjauhkan diri dari internet. Mereka jauh-jauh dari HP tuh, biar nggak kegoda buat scroll-scroll sosmed terus. Tapi karena zaman sekarang hampir nggak mungkin buat nggak pakai HP sama sekali, apalagi buat yang kerja misalnya, yang tetap butuh alat komunikasi praktis, jadinya ya solusi buat mereka pada beli dumb phone biar bisa tetap terhubung. Jadi kalau pakai dumb phone tuh tetap bisa kontakan sama orang, tapi ya seperlunya aja. Ini menarik juga nih. We all know that what people convey through social media, they only convey the best of their life, which makes others falsely believe they live a lesser life by social comparison.
which in turn negatively affect their self-esteem and well-being. Terus juga kalau menurut Vice, sekarang tuh udah mulai bermunculan HP-HP yang nggak smart tapi nggak terlalu dumb juga. Contohnya ini nih, Lite Phone 2, dumb phone touchscreen yang fiturnya lebih banyak daripada dumb phone jadul. Yang sengaja dibikin biar sesuai sama kebutuhan sekarang. Sengaja desainnya dibikin minimalis dan ngebosenin. Terus juga nggak bisa ngedownload sosmed atau aplikasi hiburan lainnya. Supaya apa? Ya supaya jarang dipegang dan jarang dibuka. Soalnya tujuan utamanya kan biar nggak sering-sering pegang HP kan. Makanya jadinya dibikin nggak semenarik itu, tapi tetap bisa berguna. Aduh, ini masuk iklan bisa loh padahal loh. Damn. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah lu juga ngerasa udah butuh dumb phone ini? Atau lu lebih ngerasa smartphone udah solusi banget lah, udah sesuai sama kebutuhan lu? Yang mana nih? Silahkan komen. The Lite Phone 2. It's a choice. How will you choose to spend your life today? We're humans, and we're taking back our lives. Oke, sekian Learn by Googling kali ini tentang berubahnya pasar handphone dunia. Ini dumb phone pelan-pelan mulai naik nih ya. Ini menarik sih ini sih. Ya kalau merevisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!